Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan channel Muhammad Sultan Al-Bukhid bersama Sultan Al-Fakir ya. Untuk kali ini channel Sultan Al-Bukhid akan membawakan seputar dunia Islam, seputar kata-kata mutiara atau dawuh-dawuh ulama yang berhubungan dengan amalan-amalan di dunia Islam. Seperti itu ya. Untuk kali ini Al-Fakir akan mengutip dawuhnya Sayyidil Habib Umar ya, akan mengutip dari perkataan-perkataan atau kata-kata mutiara yang disandarkan kepada beliau radhiyallahu anhu. Langsung saja simak, ikuti sampai akhir ya. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, and share ya, biar buat videonya semangat. Seperti itu. Langsung saja untuk yang pertama. Beliau pernah mengatakan, orang yang menyebarkan sholawat di antara umat manusia atau mengingatkan orang untuk bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasul. Ya, seperti itu. Jadi maksudnya adalah, kalau kita ini membantu seseorang untuk mengenalnya atau hajatnya, otomatis yang kita bantu akan ingat kepada kita. Nah, seperti itu ya. Sama halnya Rasul. Salawat ini adalah anjuran dari Allah agar umat manusia, terutama umat Islam ya, agar membaca salawat kepada Rasul. Nah, kita membantu untuk mengingatkan, kita bantu untuk memberikan saran, membantu untuk menganjurkan, dan itu dilakukan oleh orang, maka otomatis Rasul ini akan senang kepada kita. Bahkan Allah juga akan senang karena perintahnya dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, itulah ya. Jadi pentingnya. Bahkan itu ada hadis Rasul mengatakan, mandala ala khairin kana mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan ya atau mengajak kepada amal yang baik, terus orang yang kita ajak itu melakukan ibadah itu, kita ini walaupun nggak melakukan, maka kita akan pahalanya sama yang dia lakukan. Contoh ya, kita menganjurkan sholawat pada orang, terus orang yang membaca yang kita anjurkan itu mau membacanya, walaupun kita nggak baca, kita akan mendapatkan pahala dari itu. Tapi bukannya kita menyuruh orang tapi tidak melakukan, bukan itu ya. Jadi bahasanya itu bonus, walaupun kita nggak melakukan, tapi berkahnya kita mengajak, menganjurkan, terus dilakukan orang, kita mendapat pahalanya juga, seperti itu, bonusan ya. Oke, selanjutnya nomor 2, perkataan beliau juga, beliau pernah mengatakan, jangan pernah sesekali memperkecil dosa kecil, karena gunung yang besar juga terbina dari butir pasir kecil. Jadi maksudnya adalah,
kita ini jangan meremehkan hal yang kecil, karena hal yang besar itu berasal dari yang kecil. Seperti itu ya. Kalau kita ini meremehkan dosa kecil, otomatis dosanya akan besar, tambah besar. Seperti halnya hutang. Ya. Sekarang banyak orang yang hutang gitu. Kalau hutang itu walaupun cuma 10.000, tapi hutangnya ke 100 orang ya menjadi besar, menjadi 1 juta. Dan itu nyauri sulit ya. Bayarnya sulit karena sudah besar. Nah, seperti itu. Jadi umpamanya seperti itu. Jadi kita ini jangan meremehkan hal kecil, karena hal kecil itu akan menjadi besar kalau kita membiarkan. Kita saja hal kecil tidak bisa mengatasi, apalagi yang besar. Nah, seperti itu ya. Oke, next. Selanjutnya, perkataan beliau juga. Beliau pernah mengatakan, syukuri apa yang kau miliki, jangan iri dengan apa yang orang lain miliki. Maka Allah akan memberimu apa yang belum kau miliki. Ini adalah menunjukkan syukur. Kalau kita merasa cukup, merasa bersyukur pada Allah, Allah akan mau memberi lagi. Seperti yang terkutip di Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau syukur, la azidannakum ditambah. Tapi wala in kafartum, kalau kufur atau tidak mengakui nikmatnya, merasa kurang, inna adzabi lasyadid, akan mendapatkan siksa yang pedih. Jadi seperti itu ya. Jadi kita coba andaikan kita punya anak ya. Kalau anak kita ini kita kasih 5.000, kok bersyukur. Kita mengasih 10.000, otomatis dia tambah bersyukur, tambah berterima kasih. Kalau anak kita kasih uang 50.000 lah, dikasih 50.000, kok dia nggak terima kasih, nggak bersyukur. Apalagi dikasih 20.000, malah nggak bersyukur. Nah, seperti itu ya. Jadi, karena sifat manusia pada kodratnya itu adalah berkurang. Maksudnya itu kurang-kurang terus. Itu kodratnya. Makanya kita ini dilatih untuk syukur. Dianjurkan dalam agama ini untuk bersyukur. Karena ada perkataan itu ya, saya ingat bahasanya, rezeki itu semua orang dapat. Tapi tidak semua orang itu bisa bersyukur. Jadi semua makhluk itu dikasih rezeki sama Allah, tapi tidak semua makhluk itu dikasih rasa syukur. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ini perkataan beliau juga ya. Beliau mengatakan, ketahuilah, setiap yang keluar daripada lidah, kita akan dibayar dengan pahala atau adab di hari kiamat. Jadi, apapun yang keluar dari lidah, ini yang dimaksud adalah ucapan ya. Bukan ludah, bukan riak, ya. Bukan apalagi iler ya. Bukan. Tapi yang dimaksud adalah ucapan. Kalau ucapan kita ini baik, ya dapat pahala. Kalau jelek ya dapat dosa. Jadi pilihannya dua. Yang keluar dari ucapan kita, omongan, dua pilihan. Kalau nggak pahala, ya siksa. Kalau baik, ya dapat pahala. Kalau jelek, dosa. Seperti itu ya. Jadi lisan ini termasuk sangat mudah untuk berbuat dosa. Karena apa? Ya, omongan kita ini bisa mengganggu orang kalau jelek, atau ngerasani, dan ada banyak mudaratnya. Makanya di Islam ini sangat apa? Menganjurkan untuk menjaga lisan. Itu ada perkataan itu kalau nggak salah, orang muslim, siapa orang yang disebut muslim, yaitu orang yang lidah dan tangannya itu selamat. Selamat dari apa? Mengganggu orang lain. Mengganggu orang yang lain. Selamat dari Nabi man salima lisanu. Jadi orang itu
kalau mukmin ya lisannya itu bisa menjaga. Seperti itu ya. Dan banyak lagi perkataan. Di antaranya itu apa? Disuruh diam, di faliyasmut itu ya. Faliyakul khairan man yu'minu billahi faliyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia berkata yang baik atau diam. Gak bisa secara baik diam. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah perkataan Habib Umar juga. Jika kau hadapkan jiwa dan ragamu kepada Allah, Dia akan hadapkan rahmat dan cintanya kepadamu. Jadi ini adalah sistem timbal balik atau sebab akibat ya, seperti itu. Kalau kita ini jiwa dan raga kita untuk Allah, otomatis Allah nggak mungkin lupa kepada kita. Otomatis ada perhatian khusus dari Allah kita. Ya, bahasanya itu kita menolong orang. Kalau kita menolong orang, orang yang kita tolong pasti ingat. Pasti ada timbal baliknya walaupun kita nggak minta. Nah, apalagi Allah yang maha kaya, maha segalanya. Kita mau memberikan jiwa raga kita untuk Allah. Inna salati wa nusuki dan seterusnya ya. Hati hidup dan mati kita untuk Allah. Otomatis ada perhatian khusus dari Allah untuk kita. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk video kali ini cukup ya. Cukup itu dulu di perkataan-perkataan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Semoga kita bisa melakukannya. Walaupun tidak 100% ya minimal 70% atau berapa. Yang penting nggak sama sekali. Ya. Pokoknya jangan sampai nggak sama sekali. Seperti itu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Next time. Akhirul kalam binasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.